Hari ini, kita akan melanjutkan cerita Perang Aceh. Perang dimulai lagi pada tahun 1883 ketika kapal Inggris Nisero terdampar di Aceh, di daerah yang pengaruh Belandanya kecil. Seorang pemimpin setempat meminta tebusan dari Belanda dan Inggris. Belanda yang di bawah tekanan Inggris terpaksa berusaha membebaskan para pelaut tersebut. Setelah upaya Belanda yang gagal untuk menyelamatkan para sandera, di mana pemimpin setempat Tuku Umar dimintai bantuan, tetapi dia menolak. Belanda bersama Inggris menyerbu wilayah tersebut. Sultan menyerahkan para sandera dan menerima sejumlah besar uang tunai sebagai imbalannya. Menteri Peperangan Belanda August Willem Philip Witzel kembali mendeklarasikan perang terbuka terhadap Aceh dan peperangan terus berlanjut tanpa membuahkan hasil seperti sebelumnya. Menghadapi musuh yang memiliki teknologi lebih unggul, masyarakat Aceh melakukan perang gerilya, khususnya perangkap dan penyergapan. Pasukan Belanda membalas dengan memusnahkan seluruh desa di pinggiran hutan dan membunuh semua tahanan dan membantai semua warga sipil. Pada tahun 1884, Belanda membalas dengan menarik seluruh pasukan mereka di Aceh ke garis pertahanan di sekitar Banda Aceh. Belanda kini juga mencoba merekrut para pemimpin lokal. Tengku Umar dibeli dengan uang tunai, opium, dan senjata. Tengku Umar mendapat gelar Panglima Perang Besar. Tengku Umar malah menyebut dirinya Tuku Johan Pahlawan. Namun, 2 tahun kemudian, Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan barunya, bukannya membantu Belanda dalam menundukkan Aceh bagian dalam. Namun, 2 tahun kemudian, Tengku Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan barunya. Tengku Umar bukannya malah membantu Belanda dalam menundukkan Aceh bagian dalam. Sejak pertengahan tahun 1880-an, kepemimpinan militer Aceh didominasi oleh ulama agama, termasuk Trungkucik Ditiro Muhammad Saman yang menyebarkan konsep perang suci melalui khutbah dan teks yang dikenal dengan hikayat atau dongeng puitis. Pada masa ini, perang di Aceh menjadi simbol perlawanan umat Islam terhadap imperialisme Barat. Pada tahun 1892 sampai tahun 1893, meski ada upaya Belanda untuk menundukkan Aceh, perlawanan rakyat Aceh tetap kuat. Wali kota J.B. van Helbes dan pakar Islam Dr. Christiaan Snoek Hoorgronje mulai menerapkan pendekatan yang lebih efektif. Snoek Hoorgronje dengan pengetahuannya tentang Islam menyusun strategi untuk menaklukkan Aceh dengan cara membagi dan menguasai. Ia menyarankan Belanda untuk memperkuat hubungan dengan Uleh Balang yang dianggap bisa diajak bekerja sama. Sementara para ulama dianggap tidak bisa dipercaya dan terlalu provokatif, jadi harus dibantai. Snoek Hoorgronje juga menggunakan hubungan pribadinya, termasuk dengan Habib Usman bin Yahya. Beliau seorang mufti besar di Batavia yang mengeluarkan fatwa mendukung perang Belanda melawan Aceh. Selain itu, pada tahun 1894, penghulu Hasan Mustafa mengeluarkan fatwa yang memperingatkan umat Islam untuk tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1898, Van Helbes diproklamasikan sebagai gubernur Aceh dan bersama letnanya, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Belanda Hendrikus Toligin, akhirnya berhasil menduduki sebagian besar wilayah Aceh. Mereka mengikuti saran Hoorgronje dengan membentuk Uleh Balang yang kooperatif yang akan mendukung mereka di medan perang pedesaan dan akan mengisolasi perlawanan dari pendukung para pejuang yang ada di pedesaan. Belanda menyusun strategi baru dengan mengadopsi taktik militer agresif dan memanfaatkan kekuatan lokal seperti Uleh Balang yang bersedia bekerja sama. Selain menggunakan strategi bumi hangus dan pembentukan pasukan khusus Marechaussee, Belanda mengandalkan kebijakan pembagian kekuasaan lokal untuk mengurangi perlawanan rakyat Aceh. Pada tahun 1903, pemimpin utama perlawanan sekuler Aceh termasuk Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah II, Tuanku Raja Kaumala, Mahmud, dan Muda Perkasa menyerah. Selama masa perang, di tahun 1904, Kolonel Van Dalen menghancurkan beberapa desa, menewaskan sedikitnya 2.922 warga Aceh, di antaranya 1.149 wanita dan anak-anak selama Perang tahun 1904.
Kerugian Belanda hanya berjumlah 26 korban, dan karena pencapaian itu Van Dalen dipromosikan. Pada akhir tahun 1904 sebagian besar wilayah Aceh berada di bawah kendali Belanda. Dan juga Belanda mempunyai pemerintahan pribumi yang bekerja sama dengan negara kolonial. Belanda juga dengan trik licik mengkonsolidasikan kendali mereka atas Aceh dengan menerapkan kebijakan toleransi beragama. Kebijakan itu sebagai taktik untuk menghalangi rakyat Aceh melakukan perjuangan perlawanan bersenjata lagi. Menurut sejarawan Adrian Vickers, selama keseluruhan Perang Aceh, 50.000 hingga 60.000 warga Aceh meninggal karena tindak kekerasan dan wabah penyakit. Sekitar 2.000 tentara Eropa dan pribumi sekutu tewas dalam pertempuran dan lebih dari 35.000 tentara dan buruh meninggal karena wabah penyakit. Kehancuran seluruh komunitas juga menyebabkan 10.000 warga Aceh mengungsi ke negara tetangga Malaya. Akan tetapi, pengaruh kolonial di wilayah dataran tinggi, terpencil di daerah Aceh tidak pernah besar, dan perlawanan gerilya terbatas yang dipimpin oleh para ulama tetap bertahan hingga tahun 1942. Tidak dapat untuk mengusir kependudukan Belanda, beberapa ulama yang secara bertahap menghentikan perlawanannya. Wilayah Gayo tetap menjadi pusat perlawanan hingga tahun 1914. Seorang intelektual Muslim asal India Sayyid Ahmad Khan menganjurkan penghentian jihad melawan Belanda. Ulama Aceh ulama Islam berperang melawan Belanda dan Jepang. Para ulama memberontak melawan Belanda pada bulan Februari tahun 1942 dan melawan Jepang pada bulan November tahun 1942. Pemberontakan ini dipimpin oleh Persatuan Ulama Agama Seluruh Aceh POXH. Jepang menderita 18 orang tewas dalam pemberontakan tersebut sementara mereka membantai hingga 100 atau lebih 120 orang Aceh. Pemberontakan terjadi di Bayu dan berpusat di sekitar pesantren desa Kepling. Pasukan Jepang yang bersenjatakan mortir dan senapan mesin diserang oleh orang Aceh yang memegang pedang di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil di Pulau Gampong Teumah dan Kepling pada tanggal 10 dan 13 November tahun 1942. Kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga cerita ini memberikan pengetahuan kita tentang seberapa indahnya kehidupan kita saat ini, dan itu semua karena gigihnya rakyat Aceh untuk memperjuangkan hak kemerdekaan atas bangsa ini.